Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah, Allah Azza wa Jal masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, termasuk tentunya nikmat iman Islam, dan tentunya juga nikmat kita diberikan kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Pada kesempatan di pagi hari ini, qiraah kita pada kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, kita melanjutkan masuk pada bab yang ke-9. Bab ke-9 yaitu babu man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab orang yang berharap keberkahan dengan pohon ataupun batu ataupun yang lainnya. Di dalam bab ini Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullahu taala mendatangkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Najm ayat ke-19 sampai dengan ayat ke-23. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Afara'aitum, ini diartikan dengan beritahukanlah kepadaku, Lata, Uzza, dan Manat, yang ketiga yang belakangan. Apakah mereka bisa mendatangkan manfaat? Apakah mereka bisa menolong? Apakah mereka bisa menolak mara bahaya? Beritahukan padaku. Jawabannya tentu tidak bisa. Lalu kemudian selanjutnya, alakumul dzakaru walahul untha? Apakah bagi kalian anak laki-laki? Jadi orang-orang Quraisy, ya dia senang kalau punya anak laki-laki. Walahul untha, dan milik Allah anak perempuan. Jadi mereka menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala anak perempuan, yaitu para malaikat. Jadi ini sesuatu yang sangat aneh. Mereka saja tidak mau punya anak perempuan, tapi mereka sematkan anak perempuan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tilka idzan qismatun dhiza. Itu berarti adalah pembagian dhiza. Ini di antara maknanya adalah yang tidak fair, pembagian yang tidak benar. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Lain tidak bukan dia adalah nama-nama yang kalian buat sendiri. Antum wa aba'ukum, dan juga bapak-bapak kalian. Ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah tidak turunkan hujjahnya, dalil ilmu tentang hal tersebut. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Tidaklah mereka mengikuti melainkan hanya prasangka dan yang diinginkan oleh diri mereka. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda, padahal sungguh telah datang kepada mereka petunjuk. Munasabatul babi li kitab tauhid, berkata Syekh Shalih Fauzan, ketersesuaian bab ini dengan kitab tauhid. Annahu, bahwa bab ini sesungguhnya adalah istimrarun, kelanjutan. Fi dzikri syirkiyatil munafiyati lit tauhid, dalam menyebutkan hal-hal kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid, au kamalihi, atau bertentangan dengan kesempurnaan tauhid.
Tabarraka, at-tabarruk maknanya adalah talabul barakati, meminta keberkahan, waraja'uha dan berharap keberkahan, wa'tiqaduha dan meyakini keberkahan. Wa nahwihima ay ma asbahahuma, ya yang serupa dengan pohon atau batu, min buq'atin baik berupa tempat, ya, au magharatin, magharat itu ya tanah lapang, ya, au qabrin atau kuburan, au masyhadin, ya masyhad ini juga kuburan ya, au atharin atau ya jejak-jejak atau bekas-bekas sesuatu. Afara'aitum, ini Asy-Syaikh menjelaskan apa makna dari lafaz yang ada pada ayat. Ai akhbiruni an hadhil asnami. Beritahukanlah kepadaku tentang berhala-berhala ini. Hal nafa'at au darrat. Apakah berhala-berhala ini bisa mendatangkan manfaat atau madarat? Tentu jawabannya tidak bisa. Allata quri'a bi takhfifit ta'i, dibaca dengan diringankan taknya, artinya tidak diberi tasydid. Wa quri'a bi tasydidiha, dan bisa juga dibaca dengan tasydid. Allat. Fa'al al-qira'atil ula, maka berdasarkan qiraah yang pertama, yaitu yang tidak ditasydid, allata hiya ismu sakhratin bayda'a manqushatin. Dia adalah nama batu yang berwarna putih, manqushah, yang ya diukir, dibentuk. Alaiha baitun, yang di atasnya ada semacam kayak rumah, dibuatkan rumah. Lata bit-Taif, di Taif. Jadi kalau dibaca dengan tidak ditasydidkan, Allata ini adalah batu yang warna putih yang dibentuk sedemikian rupa lalu kemudian dibuatkan seperti rumah bagi dirinya, yaitu berada di Taif. Wa lil qiraati tsaniyati, dan berdasarkan qiraah yang kedua, bacaan yang kedua, yaitu dibaca tasydid taknya, Allata hiya ismu fa'ilin min latta. Dia adalah isim fa'il dari latta. Li rajulin, bagi orang, kana yalittus sawiqa lil haji, yang dimana dia apa? Orang itu ada yang membacanya yaluttu, ya, dia membuat sawiq, sejenis makanan ya, ya tepung gandum dicampur dengan kurma dan seterusnya. Ya buat makanan lil haji, bagi orang yang menunaikan ibadah haji. Jadi dia bagi-bagikan makanan itu. Famata, lantas dia mati orang ini, fa'akafu ala qabrihi, mereka pun berdiam di kuburnya. Ya, akhirnya lama-kelamaan pun disembah. Lalu kemudian itu tadi Lata, yang selanjutnya adalah Al-Uzza. Ya, Al-Uzza, ya, syajaratu samurin, ya sejenis pohon ya. Qad buniya haulaha, yang dibuatkan bangunan di sekitarnya. Wa ju'ila laha astarun, yang dijadikan ada semacam tirai-tirai. Baina Makkah, antara Makkah, na'am. Baina Makkah, dia berada di antara kota Makkah, wa Ta'ifi, dan Taif. Ini Uzza. Lalu kemudian Manat, sanamun adalah berhala bil musyallal. Ada di satu tempat namanya musyallal. Ya, di area apa namanya? Wadi Qudaid. Ya, sebagiannya menyebutkan di area Wadi Qudaid. Baina Makkah wal Madinati, antara kota Makkah dan Madinah. Al-thalithah al-ukhra, yang ketiga, yang belakangan, zammun laha bit-ta'akhuri. Ya, ini adalah celaan terhadap berhala yang ketiga, yaitu Manat, dengan at-ta'akhuri, artinya dia datang belakangan. Ail muta'akhirah.
Ya, artinya dia yang datang belakangan, al-wadi'atal miqdari, al-mutaakhiratal wadi'atal miqdari, yang belakangan dan yang rendah kedudukannya. Alakumudz dzakaru, apakah untuk kalian anak laki-laki, ay taj'aluna lakum, kalian menjadikan bagi diri kalian sendiri, ma tuhibbuna, apa yang kalian sukai, wa huwa dzakar, yaitu anak laki-laki. Walahul unsa, sedangkan kalian jadikan bagi Allah anak perempuan. Ay taj'aluna lahul inatha, kalian jadikan bagi Allah anak perempuan. Haitsu taquluna, di mana kalian mengatakan al malaikatu banatullahi, malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Jadi mereka punya anak perempuan nggak mau, tetapi kemudian mereka mengatakan Allah punya anak perempuan, yaitu para malaikat. Tilka idzan qismatun dhiza, itu berarti adalah pembagian yang batil, pembagian yang zalim. Dhiza ay jawrun wa batilun. Ini pembagian yang zalim dan batil. Ya, asma ay mujarradu tasmiyatin. Ya, hanya sekedar penyebutan-penyebutan, penamaan-penamaan. Sammaitumuha, yang kalian menamainya, min tilqa'i anfusikum, dari diri kalian sendiri. Jadi dia namai Lata, dia namai Uzza, itu penamaan mereka sendiri yang buat-buat. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan ilmu. Ya, min sultanin, ini ay min hujjatin wa burhanin ala uluhiyatiha. Allah tidak turunkan hujjah, bukti bahwa berhala-berhala tersebut berhak disembah. Iyattabi'una, in di sini berarti ma yattabi'una. Mereka tidaklah mengikuti kecuali prasangka-prasangka saja. Laisa lahum mustanadun. Mereka tidak punya sandaran illa dhann, kecuali hanya prasangka. Ay husna dhannihim bi abaihim, mereka berbaik sangka dengan bapak-bapak mereka. Wa ma tahwal anfusu, dan apa yang diinginkan oleh diri mereka sendiri, ay hududu anfusihim fi riyasati, yaitu mereka menginginkan bagian diri mereka atau kesenangan mereka untuk menjadi pemimpin. Jadi artinya mereka melakukan hal itu ya karena mereka senang aja diikuti orang. Al-huda ay irsalur rusuli bil hujjatil wadihati wal haqqil muniri. Padahal telah datang kepada mereka petunjuk, maksudnya adalah diutus para utusan, irsalur rusuli, diutusnya para utusan, bil hujjatil wadihati, dengan hujjah yang jelas, wal haqqil muniri, dan kebenaran yang menerangkan, yang terang benderang. Al-makna al-ijmali lil ayati, makna global ayat. Hajju ta'ala al-musyrikina fi ibadatihim. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hujjah kepada orang-orang musyrik, ya, argumen terhadap orang-orang musyrik dalam hal ibadah mereka, di mana mereka menyembah ma la yaqilu min hadhil awthani thalathati, sesuatu yang tidak berakal, yaitu 3 berhala ini. Ya. Madza ajdathum, apakah 3 berhala ini bisa mendatangkan manfaat pada mereka? Tidak. Wa yuwabbikhuhum ala jawrihim fil qismati, dan Allah Subhanahu wa taala mencela mereka karena memberikan pembagian yang tidak fair tadi. Ya, tadi mereka pengennya punya anak laki-laki, sedangkan mereka memberikan kepada Allah atau menyebutkan bagi Allah anak perempuan. Haitsu nazzahu anfusahum, di mana mereka membersihkan diri mereka anil inati, dari anak perempuan, mereka nggak mau punya anak perempuan. Wa ja'aluha lillahi, dan mereka jadikan anak perempuan bagi Allah. Ini pembagian yang zalim. Ya. Jadi mereka kan nggak mau, malu kalau punya anak perempuan, maka dikubur hidup-hidup. Tapi mereka katakan malaikat anak perempuan Allah. Ini kezaliman. Thumma yutalibuhum bil burhani, kemudian Allah meminta mereka bukti ala sihhati ibadati hadil asnami, bukti sahnya menyembah berhala-berhala ini. Dan tidak ada buktinya, karena memang Allah tidak datangkan bukti tentang hal itu.
Wa yubayyinu, dan Allah jelaskan, anna dhanna, bahwa prasangka, wa raghbatan nufusi, dan kesenangan diri, la yakunani hujjatan, keduanya tidak bisa menjadi hujjah ala hadzal matlabi, atas hal ini. Wa innamal hujjatu fi dzalika ma ja'at bihi rusulu, yang menjadi hujjah adalah yang dibawa oleh para utusan, minal barahinil wadihati, berupa bukti-bukti yang jelas, wal hujajil qati'ati, dan hujjah-hujjah yang mematahkan, ala wujubi, yang mematahkan, artinya mematahkan argumen-argumen mereka, yang menunjukkan ala wujubi ibadatillahi, wajibnya beribadah kepada Allah wahdahu, ya beribadah kepada Allah saja, wa tarki ibadatil asnami, dan meninggalkan peribadatan kepada berhala. Munasabatul ayati lil babi, ketersesuaian ayat ini dengan judul bab. Anna fiha tahrimat tabarruki bil ashjari wal ahjari, bahwa di dalam ayat ini terdapat pengharaman berharap keberkahan, meminta keberkahan dengan pohon, batu, wa'tibarahu syirkan, dan ini adalah merupakan kesyirikan. Fa inna ubada hadhil asnamil madhkurati innama kanu ya'taqidun, karena sesungguhnya para penyembah berhala yang sudah disebutkan tadi, mereka meyakini husulal barakati, ya mereka meyakini adanya keberkahan, minha, dari berhala-berhala tersebut, bita'zimiha, dengan mengagungkannya, wa du'aiha, dan berdoa kepadanya. Fattabarruku bil quburi kattabarruki billati, maka ya berharap keberkahan terhadap kubur-kubur ya seperti orang yang berharap keberkahan kepada Lata, wabil asjari, dan seperti orang berharap keberkahan kepada pohon-pohon, wal ahjari, dan batu-batu. Ya, orang yang bertabarruk dengan batu, pohon, katabarruki bil Uzza wal Manat, seperti orang yang bertabarruk kepada Uzza dan Manat. Ya, ikhwatal iman, a'azzakumullah. Jadi sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Syekh, bahwa Al-Lat menurut cara baca yang dibaca dengan ditasydid, Al-Lat itu adalah orang saleh yang dia membuat makanan untuk orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Ketika wafat, kuburnya diagungkan. Maka bertabarruk kepada kubur berarti dia seperti tabarruk orang dahulu kepada Lata. Uzza adalah pohon. Ya bertabarruk kepada pohon ya seperti orang bertabarruk kepada Uzza. Manat, batu. Bertabarruk kepada Manat ya berarti seperti bertabarruk kepada batu ya seperti orang bertabarruk kepada Manat. Nah, perlu kita ketahui bahwa tabarruk itu artinya dia berharap kebaikan, berharap bertambahnya keutamaan, dan seterusnya. Yang memberikan keberkahan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang melimpahkan keberkahan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sesuatu itu keberkahan padanya kecuali harus berdasarkan dalil. Bukan berdasarkan apa yang kita sangka tadi. Yattabi'una illa dhann, mereka hanya mengikuti prasangka-prasangka mereka saja. Wa ma tahwal anfus, dan apa yang mereka mau, apa yang mereka suka. Oh, ini ada berkah nih di sini, ada berkah. Mana dalil, mana hujjah? Harus ada hujjah, harus ada dalil. Menyatakan sesuatu itu menjadi sesuatu yang atau diberkahi, ya itu perlu dalil, perlu hujjah. Jadi awal mula mereka menyembah berhala, asalnya berharap keberkahan. Lama-kelamaan ya akhirnya menyembahnya. Dengan menyembahnya inilah datang kebaikan, datang manfaat. Maka Rasulullah SAW mengutus para sahabat nantinya untuk menghancurkannya. Termasuk Uzza ya, dihancurkan. Diutus para sahabat untuk menghancurkan Lata, Uzza, Manat. Dihancurkan. Dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Nah di sini berarti kan terdapat faedah bahwa ya memberikan keberkahan hanya Allah. Ini rububiyah. Ya ini apa? Rububiyah. Maka sangat terkait antara tauhid uluhiyah dengan rububiyah. Sangat terkait sekali. Di mana seseorang
dia meyakini ada keberkahan melalui pohon, melalui batu misalnya, yang Allah Subhanahu wa taala yang tidak jadikan itu sebagai keberkahan, atau Allah tidak jadikan keberkahan pada pohon dan batu tersebut. Tapi diyakini ada. Akhirnya dia sembah. Ya, akhirnya dia minta keberkahannya melalui batu tersebut, pohon tersebut, kubur tersebut. Bahkan sudah jelas-jelas redaksinya minta kepada kubur. Nauzubillah, nasallallahu alaihi. Ma yustafadu minal ayati, faedah yang bisa diambil dari ayat, anna tabarruka bil ashjari wal ahjari syirkun, bahwa bertabarruk minta keberkahan kepada pohon, batu adalah kesyirikan. Yang kedua, masyru'iyatu mujadalatil musyrikina, disyariatkan berdiskusi dengan orang-orang musyrik, li'ibtali syirki, dalam rangka membatalkan kesyirikan, wa taqririt tauhid, dan menetapkan tauhid. Ini dibantah oleh Allah Rabbul Alamin. Lata, Uzza yang kalian sembah, apakah bisa datangkan manfaat? Jawabannya tidak. Yang ketiga, annal hukma la yathbutu illa bidalil. Yang namanya hukum itu tidak bisa tetap kecuali dengan dalil. Artinya tidak bisa kita menetapkan hukum kecuali dengan dalil. Mimma anzalallah, dari apa yang Allah turunkan. Dalil itu apa yang Allah turunkan. La mujarrad adh-dhann wa hawa nafsi. Ya, tidak hanya sekedar prasangka dan hawa nafsu kita. Annallaha, yang keempat, annallaha qad aqamal hujjata. Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan hujjah bima arsala minar rusuli, dengan apa yang Allah utus, yaitu para utusan. Wa anzala minal kutubi, dan kitab yang Allah turunkan. Allah tegakkan hujjah dengan diutus para rasul, ya, dengan diturunkan kitab, hujjah. Nah, jadi at-tabarruk ini yang perlu kita ketahui, meminta keberkahan hanya kepada Allah. Dan caranya juga harus dengan yang Allah perintahkan. Ya. Cara yang diperintahkan, ada hujjah, ada dalil. Satu tempat ini di dalamnya ada keberkahan, harus ada dalil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya sabdakan, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin. Salat di masjidku ini, itu Masjid Nabawi, lebih baik dari 1000 kali salat di masjid yang lain. Tentu selain Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram keutamaannya lebih lagi. Itu kan berarti ada keberkahan salat di Masjid Nabawi. Dan ini telah disebutkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan hujjah, dalil. Tentunya juga salat di Masjidil Haram. Ya. 100.000 kali lebih utama dibandingkan di tempat lain. Salat di Masjidil Aqsa jadi lebih utama lagi. Sebagian riwayat menyebutkan 250 atau 500 kali dibandingkan salat di tempat lain. Nah, ini tempatnya telah datang nas khusus memerintahkan, mensyariatkan kita beribadah di situ. Dengan begitu kita mendapatkan keberkahan, dilipat gandakannya pahala. Adapun misalnya Gua Hira, nggak ada dalil menyebutkan bahwa di Gua Hira itu keutamaan salat di Gua Hira sekian. Nggak ada. Nah, orang kadang-kadang dia ngikutin perasaannya. Oh, ini kan tempat bersejarah, Rasul pertama kali menerima wahyu. Akhirnya dia sholat di Gua Hira. Nggak ada dalil, nggak ada hujjah. Maka hujjah itu bukan berdasarkan yang kita mau, yang kita suka. Oh, ini kan bersejarah, oh ini kan begini. Nggak. Berdasarkan dalil. Bukan berdasarkan apa yang kita mau, apa yang kita suka. Dari tempat bersejarah dan seterusnya. Oleh karena itulah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika lihat ada orang salat di bawah pohon, lalu sahabat Umar tanya zaman Khalifah Umar, "Kenapa kalian salat di sini? Kenapa engkau salat di sini?" Oh, dulu Rasulullah SAW membaiat para sahabat di sini, bersejarah kan? Akhirnya kemudian diperintahkan oleh sahabat Umar untuk ditebang pohon tersebut. Ya, dia kenapa nanti lama-kelamaan akhirnya disembah. Awal mulanya begitu. Oh, ini tempat bersejarah dan seterusnya. Ya, sehingga kemudian melakukan ibadah di situ padahal tidak ada perintah dari syariat, tidak ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa. Ya, adapun tabarruk dengan fisik Nabi,
Ya, itu hanya khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, rambutnya beliau hanya khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diperlakukan seperti itu. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak diperlakukan seperti itu, tidak. Ya, jadi yang jelas bahwa menetapkan keberkahan terhadap satu tempat atau waktu atau satu benda misalnya itu butuh kepada dalil. Ya, butuh kepada dalil. Bukan berdasarkan prasangka-prasangka kita dan apa yang kita mau. Lalu kemudian selanjutnya Syekh Al-Musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mendatangkan hadis dari sahabat Abi Waqid Al-Laitsi. Yang berkata Syekh rahimahullahu taala an Abi Waqid Al-Laitsi. An Abi Waqid Al-Laitsi qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Hunain. Wa nahnu hudatsa'u 'ahdin. Ini mau perang dengan orang-orang Tsaqif. Wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bi kufrin, dan kami baru saja meninggalkan kekufuran, baru masuk Islam. Ini setelah Fathu Makkah ya. Jadi perang Hunain ini terjadi setelah Fathu Makkah. Walil musyrikina, dan orang-orang musyrik memiliki sidratun, pohon. Ya'kufuna indaha, mereka berdiam di bawah pohon itu. Wa yanutuna biha aslihatahum, mereka gantungkan di pohon tersebut senjata-senjata mereka dalam rangka berharap keberkahan, karena dengan begitu mereka berharap mendapatkan kemenangan. Jadi senjatanya digantungkan, pedangnya, tombaknya, agar supaya dapat berkah menjadi menang dalam peperangan. Yuqalu laha dzatu anwatin. Pohon tersebut disebut dengan pohon dzatu anwat. Famararna bisidratin, kami pun melewati pohon itu. Faqulna, maka kami katakan, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkan untuk kami pohon dzatu anwat seperti yang mereka punya. Kami mau juga punya pohon kayak gitu, Rasul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu akbar. Innaha sunan. Ini adalah merupakan cara-cara orang-orang sebelum kalian, atau caranya orang musyrikin. Qultum walladhi nafsi biyadi, kalian telah mengatakan, demi Allah yang jiwa ragaku ada pada genggamannya, kama qalat Banu Israel, kalian mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Banu Israel li Musa kepada Nabi Musa. Apa kata orang Bani Israel kepada Nabi Musa? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka orang-orang musyrik juga punya sesembahan yang banyak. Qala, berkata Nabi Musa alaihi salam, innakum qaumun tajhalun, kalian adalah kaum yang bodoh. Al-A'raf ayat 138. La tarkabunna sanana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti cara-cara orang-orang sebelum kalian. Rawahu Tirmidzi wa sahhahu. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi menyatakan hadis ini hadis yang sahih. Syekh Shalih Fauzan katakan ini beberapa lafaz yang ada dalam hadis, termasuk nama sahabat dijelaskan oleh Syekh Abu Waqid Al-Laitsi. Abu Waqid Al-Laitsi huwa Al-Harits bin Auf. Nama aslinya adalah Al-Harits ibnu Aufin. Harits bin Auf. Sahabiyun masyhurun, sahabat yang terkenal. Mata sanata 68. Wafat pada tahun 68 Hijriyah. Ya, walahu 85 sanatan. Usianya 85 tahun. Hunain adalah wadin, satu lembah. Yaqa'u syarqiyya Makkah, berada di sebelah timur kota Makkah. Bainahu wa bainaha bid'atu asyara milan. Antara bid'a asyara milan,
antara Makkah dan Hunain, antara Hunain dan Makkah itu ada ya belasan mil ya. Bid'ah itu antara 3 sampai 9 bid'ah. Ya, jadi belasan mil. Qatala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabilata Hawazin. Jadi Thaqif dan Hawazin ya. Rasul memerangi kabilah Hawazin di Hunain. Hudatsa ahdin bi kufrin. Ya, maknanya adalah qaribun ahduna bil kufri. Kami baru saja meninggalkan kekufuran, artinya baru masuk Islam. Ya'kufuna ayyuqimuna indaha. Ya, mereka berdiam di situ. Wa yu'azzimunaha, mengagungkannya. Wa yatabarrakuna biha, dan bertabarruk dengan pohon tersebut. Jadi orang-orang musyrik ada pohon, mereka kayak itikaf diam di situ, mengagungkannya, menggantungkan pohon, berharap supaya menang. Ya, menggantungkan senjata mereka ini. Yanutuna biha aslihatahum. Yu'alliqunaha 'alaiha lil barakah. Mereka menggantungkan senjata mereka untuk berharap keberkahan. Itu pohonnya disebut dengan Dzatu Anwad. Anwad ay jam'u naut wa huwa masdarun summiya bihi al manutu. Jadi ini masdar yang dinamakan untuk sesuatu yang digantungkan kepadanya. Summiyat bidzalik, dia disebut dinamai dengan anwad likathrati ma yunatu biha minas silahi. Ya, karena banyaknya senjata yang digantungkan pada pohon tersebut, li ajli tabarruki, dalam rangka meminta keberkahan. Ij'al lana dzata anwad. Jadikan untuk kami dzatu anwad. Ay sa'aluhu ay yaj'ala lahum mithlaha. Para sahabat pada saat itu yang baru masuk Islam meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menjadikan ada pohon seperti yang dimiliki oleh orang-orang musyrik. Nabi kaget. Allahu Akbar. Ya, ajallu wa a'zam, itu maha agung, paling agung. Sighatu ta'ajjubin, ini salah satu ungkapan kekagetan ya, kaget Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. As-sunanu bi dhammis sin, as-sunan bisa dibaca dengan dhamma sinnya, ay turuqul lati salaktum kama salaka man qablakum. Itu jalan yang kalian tempuh sebagaimana orang-orang sebelum kalian menempuh jalan tersebut. Yang dimaksud jalan di sini adalah at-turuqal madhmumah, yaitu jalan yang dicela. Israel, Bani Israel tadi kalian meminta seperti yang diminta oleh Bani Israel. Israel adalah Ya'qub. Jadi Israel adalah Nabi Ya'qub, ibnu Ishaq, ibnu Ibrahim, Al-Khalil alaihimussalatu wassalam. Israel adalah nama lainnya dari Nabi Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Ya. Sunana man kana qablakum. Bidhammis sin dibaca dhammah sinnya, ay turuquhum. Maknanya jalan mereka, cara mereka. Wa yajuzu fathus sini, boleh dibaca fathah sinnya, sanana. Man kana qablakum. Bima'na tariqim, yang artinya jalan. Jadi kalau sunana jamak, kalau sanana ini mufradnya. Al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna global hadis. Yukhbiru Abu Waqidin an waqi'atin fiha ajabun. Abu Waqid al-Laythi menceritakan satu kejadian yang di dalamnya terdapat sesuatu yang menakjubkan. Wa mau'izatun, dan terdapat nasihat. Wahia, yaitu kisahnya adalah annahum ghazaw ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabilata Hawazin. Mereka berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi kabilah Hawazin di Hunain. Wa kana dukhuluhum fil Islam qariban, mereka baru aja masuk Islam, yaitu pada Fathu Makkah. Fa khafiya alaihim amru syirki, maka tersembunyilah bagi mereka perkara kesyirikan. Falamma ra'aw ma yasna'ul musyrikuna min at-tabarruki bisyajarati, maka tatkala mereka melihat orang-orang musyrik berbuat sesuatu, yaitu meminta keberkahan kepada pohon, talabu minar Rasul sallallahu alaihi wasallam ay yaj'ala lahum syajaratan mithlaha. Mereka pun meminta kepada Rasul agar menjadikan pohon yang seperti itu untuk mereka. Fakabbara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun bertakbir.
istingkaran, mengingkari, wa ta'ziman lillahi, dan mengagungkan Allah, wa ta'ajjuban min hadhil maqalat, dan merasa aneh dari perkataan ini. Wa akhbara, dan Nabi memberitahukan, anna hadhil maqalata, bahwa perkataan ini tushbihu maqalata qaumi Musa, menyerupai perkataannya kaumnya Nabi Musa lahu, kepada Nabi Musa. Lamma ra'aw man ya'budul asnam, ketika mereka melihat ada orang yang menyembah berhala, mereka pun berkata, ij'al lana ilahan kama lahum alihatu, jadikan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan seperti ini. Wa anna hadza juryanun ala tariqatin, dan yang para sahabat minta ini ya mengikuti caranya mereka dahulu, yaitu caranya Bani Israel terdahulu. Thumma akhbara sallallahu alaihi wasallam anna hadhihi al-ummata satatba'u tariqal yahudi wan nasara. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahukan bahwa umat ini akan mengikuti jalannya Yahudi dan Nasara. Wa tasluku manahijahum, dan menempuh jalan mereka, metode mereka. Wa taf'alu af'alahum, dan berbuat seperti perbuatan mereka. Wa huwa khabarun ma'nahu dhammu. Jadi ini adalah pemberitahuan, tapi maknanya adalah mencela. Wa tahdhiru min hadzal fi'li, dan memperingatkan dengan keras dari perbuatan ini. Jadi ketika Nabi katakan kalian akan mengikuti jalan orang sebelum kalian, ini bukan berarti Nabi membenarkan, malah justru Nabi memperingatkan dan mencelakan perbuatan tersebut. Munasabatul hadits lil babi, ketersesuaian hadis ini dengan bab ini. Anna fihi dalilan, di dalamnya terdapat dalil, ala anna tabarruka bil ashjari wa ghairiha, bahwa berharap keberkahan dengan pohon dan yang lainnya adalah syirkun, kesyirikan, wa ta'lihun ma'allahi, dan peribadatan kepada selain Allah, atau dia menyembah bersama dengan Allah. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadis, anna tabarruka bil ashjari syirkun, berharap keberkahan dengan pohon itu adalah kesyirikan. Wa mithlu al ahjaru, demikian juga bebatuan. Wa ghairuha, dan yang lainnya diperkenankan. Yang kedua, annal muntaqila minal batil alladhi i'tadahu, bahwa orang yang baru saja pindah dari kebatilan yang biasa dia lakukan, la yu'manu ay yakuna fi qalbihi baqiyatun, ya tidak aman bahwa di dalam hatinya masih ada sisa-sisa min tilkal adati, dari kebiasaan-kebiasaan yang batil yang dia sudah biasa kerjakan. Jadi masih ada tersisa. Makanya kemudian ketika sebagian sahabat yang baru masuk Islam melihat hal tersebut, pengen agar Rasul membuat yang seperti itu. Yang ketiga, menginginkan Rasul bikin yang seperti itu. Yang ketiga, anna sababa ibadatil asnami huwa ta'zimuha wal 'uqufu 'indaha wat tabarruku biha. Sesungguhnya sebab penyembahan terhadap berhala adalah mengagungkannya, wal 'uqufu 'indaha, berdiam di situ, wat tabarruku biha, dan berharap keberkahan dari berhala tersebut. Nah, itu sebabnya. Makanya ini dilarang agar supaya orang tidak jadi menyembah pohon, batu, dan selain Allah. Jadi karena alasannya pasti ya kami hanya harap keberkahan. Ada nggak hujah, ada nggak dalil. Yang keempat, annal insana qad yastahsinu syai'an. Manusia kadang menganggap sesuatu itu baik. Yadhunnuhu yuqarribu ila Allah, dia mengira bisa mendekatkan dirinya kepada Allah dengan cara tersebut, padahal wa huwa yub'iduhu anhu. Padahal sesuatu itu justru malah menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya ini kan bagus, berkah. Dulu Rasul misalnya sholat di sini, ada padahal nggak ada perintahnya dari Rasul, walaupun memang betul pernah melakukan hal itu misalnya. Ya orang kira itu bagus, mendekatkan diri kepada Allah, padahal menjauhkannya dari Allah, malah semakin jauh. Ya seperti tadi orang sholat di bawah pohon yang di situ Rasul berbaiat. Ini Rasul dulu membaiat para sahabat di sini. Ya, Rasul tapi nggak perintahkan. Setelah itu Rasul nggak perintahkan bahwa agar sholat di tempat beliau pernah membaiat para sahabat ditebang oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena itu akan menjadi potensi kesyirikan. Yang kelima, annahu yanbaghi lil muslimi ay yusabbiha wa yukabbira. Ya, dianjurkan bagi seorang muslim dia bertasbih atau bertakbir
idza sami'a ma la yanbaghi, apabila mendengar sesuatu yang tidak pantas, ayyuqala, untuk diucapkan, fid dini, dalam urusan agama, wa inda ta'ajjub, dan ketika kaget. Allahu akbar, subhanallah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, tidak, Allah akbar, kaget. Oh, ini enggak mestinya diucapkan. Di sebagian riwayat menyebutkan Nabi bertasbih, subhanallah. Yang keenam, al-ikhbaru an wuqu'i syirki fi hadhil ummati wa qad waqa'a. Di dalamnya terdapat pengkhabaran bahwa terjadi kesyirikan pada umat ini, dan telah terjadi. Ya, telah terjadi. Yang ketujuh, alamun min a'lami nubuwati sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan tanda-tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Haitsu waqa'a syirku fi hadhil ummati, di mana kesyirikan terjadi di umat ini, kama akhbara, sebagaimana yang telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kami hanya berharap keberkahan. Ya, kami enggak menyembahnya kok. Kami hanya berharap keberkahan. Lama-kelamaan dia akhirnya menyembahnya karena bergantung hatinya kepadanya. Ya, jadi awal mulanya dia mengakunya berharapnya kepada Allah. Tapi melalui itu, tapi lama-kelamaan akhirnya ya dia sembah yang selain Allah itu. Yang kedelapan, an-nahyu anit tasyabbuh bi ahlil jahiliyati wal yahudi wan nasara. Larangan kita meniru-niru orang jahiliyah, orang Yahudi dan Nasara. Illa ma dallat dalilu ala annahu min dinina, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah agama kita, bagian dari agama kita. Ya, misalnya puasa Asyura, ya, itu kan perilakunya orang Yahudi. Tetapi datang dalil bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukannya dan Rasul memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakannya. Ya, maka itu menjadi bagian dari agama kita juga. Kita melakukan puasa Asyura karena memang ada dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan semata-mata ngikutin Yahudinya, bukan. Ya, insyaallah hari Sabtu, ya, tanggal 10-nya, 10 Haramnya, hari Jumat tanggal 9-nya, hari Sabtu tanggal 10-nya. Hari Sabtu yang akan datang insyaallah. Yang kesembilan, anna al-i'tibara fil ahkami bil ma'ani la bil asma. Bahwa yang dianggap itu dalam masalah hukum adalah maknanya, la bil asma, bukan namanya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala tilbatahum ka tilbati Bani Israel. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan permintaannya mereka, itu para sahabat pada saat itu yang minta untuk dibuatkan pohon Latu Anwat, seperti permintaan Bani Israel. Yang satu pohon, yang satu jelas-jelas menyebutnya dengan alihah. Ya kan, perkataannya sahabat, ij'al lana, atau sebagian mereka yang baru masuk Islam, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Kan beda yang disebutkan. Yang di sini dhatu anwat, itu pohon. Nah, perkataan kaumnya Nabi Musa itu Bani Israel, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Yang disebutkan beda namanya, yang satu dhatu anwat, yang satu ilahan, alihah. Tetapi dari sisi makna sama. Maka Nabi SAW samakan perkataan mereka dengan perkataannya Bani Israel. Ya, walam yaltafit ila kaunihim sammuha dhata anwat. Dan Nabi SAW enggak mempedulikan, tidak melirik sebutan dhatu anwat, artinya bahwa ya walaupun disebutnya dia dhatu anwat, itu pohon yang digantungkan itu, tapi lama kelamaan akhirnya disembah itu pohon. Sehingga disamakan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan Bani Israel yang menyebutkan ijalana ilahan kama lahum alihah. Jadi walaupun penamaannya berbeda, tetapi hakikatnya maknanya sama, yaitu sama-sama akhirnya jatuh kepada kesyirikan. Ya, sama-sama kesyirikan. Naam, ikhwatal iman, a'azzakumullah. Untuk melengkapi pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini, kita bacakan juga faedah-faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam matan Kitabut Tauhid. Ada sampai 22 faedah.
Jadi ini sangat banyak faedahnya, dan ada yang sudah juga disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Yang pertama, faedah yang pertama, tafsiru ayatin najmi, ya tafsir dari ayat yang ada dalam surat An-Najm. Tadi kita sudah baca fara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyanggah peribadatan mereka kepada Lata dan Uzza dengan menanyakan kepada mereka, coba beritahukan kepadaku, dan melalui Nabi SAW, apakah Lata Uzza itu bisa memberi manfaat, mudarat? Coba kasih tahu. Jawabannya nggak bisa. Yang kedua, ma'rifatu suratil amri alladhi talabu. Mengetahui bentuk hal yang mereka minta. Artinya para sahabat kan minta supaya dibuatkan untuk mereka zatu anwad, sebagaimana mereka juga punya zatu anwad. Kaunuhum lam yaf'alu, tapi para sahabat belum melakukannya. Mereka baru minta kepada Rasulullah SAW. Ya, mereka belum melakukan kesyirikan belum di sini. Makanya kata Syekh, mereka belum berbuat kesyirikan, baru memintanya kepada Nabi SAW. Tapi kan Nabi nggak penuhi, artinya mereka belum berbuat kesyirikan. Yang keempat, kaunuhum qasadut taqarruba ila Allah bidzalik dhannihim annahum yuhibbuhu. Mereka ingin Nabi jadikan Datu Anwat itu tujuannya agar mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan hal itu. Karena mereka mengira bahwa Allah mencintai hal tersebut. Nah, makanya kita nggak boleh ikut-ikutan hawa nafsu kita, prasangka-prasangka. Yang kelima, annahum idza jahilu hadza fa ghairuhum aula bil jahli. Ya, mereka yang para sahabat yang baru masuk Islam ini, mereka nggak ngerti tentang hal ini. Baru masuk Islam ya. Ya kalau yang sudah lama masuk Islam, mereka tidak minta ini, mereka sudah ngerti. Maka selain mereka, ya akan lebih nggak tahu lagi. Maka kita nggak boleh kemudian tertipu dengan perbuatan orang banyak. Oh, orang pada ngerjakan itu. Bisa jadi mereka memang nggak berilmu, malah diikuti. Yang keenam, anna lahum minal hasanati wal wa'di bil maghfirati ma laysa li ghairihim. Ya, ini mereka, para sahabat, memiliki kebaikan dan dijanjikan oleh Allah ampunan yang tidak diberikan kepada yang lain. Maka kita tetap tidak boleh mencela para sahabat. Ya tadi mereka yang baru masuk Islam kan minta begitu. Kita tidak mencela mereka, tapi dalamnya terdapat pelajaran bahwa ya mereka saja bisa keliru karena baru masuk Islam. Ya apalagi kemudian yang selain sahabat baru masuk Islam, makin berpotensi dia keliru. Apalagi dalam bab tauhid, makanya orang yang baru masuk Islam ya dia mendalami tauhid. Orang Islam aja yang dari kecil Islam aja dia harus mempelajari tauhid dengan sungguh-sungguh. Apalagi yang baru masuk Islam. Yang ketujuh, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'dzirhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memaafkan mereka. Artinya tidak memaafkan mereka karena nggak tahu ya udah biarkan saja, enggak, tapi tetap dijelaskan. Bal radda alaihim. Nabi SAW pun membantah dan menyanggah mereka biqaulihi, dengan perkataan Nabi SAW, Allahu Akbar. Innahas sunan. Ya, sungguhnya ini adalah merupakan cara orang terdahulu. La tattabi'una man kana sunana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti cara-cara orang sebelum kalian. Faghalladzal amra bihadhihi thalath. Nabi SAW menyikapi hal ini dengan cukup tegas ya, dengan tiga hal. Pertama dengan Allahu Akbar, ini pengingkaran. Yang kedua, innahas sunan. Wah, ini adalah cara-cara orang sebelum kalian. Yang buruk tentunya maksudnya. Lalu Nabi sabdakan, la tattabi'unna. Yang ketiga, la tattabi'unna sanan man kana qablakum. Kalian akan mengikuti cara-cara orang sebelum kalian. Ini maksudnya adalah adzammu, celaan, wa tahdzir, dan peringatan. Jadi walaupun mereka baru masuk Islam dan mereka belum mengerti, belum tahu, tapi bukan berarti dibiarkan dan tidak dijelaskan. Nabi SAW tetap menjelaskan. Nabi SAW tetap menyanggah mereka. Lalu selanjutnya
Yang kedelapan, al-amrul kabir, perkara yang besar. Wal maksud, dan ini yang termaksud, yang dimaksudkan, annahu akhbara anna talabahum ka talabi Bani Israel. Bahwa permintaan mereka seperti permintaan Bani Israel. Lamma qalu li Musa, ketika orang Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadi dalamnya terdapat keserupaan dengan orang musyrikin dalam ucapan. Mirip. Dan Nabi SAW melarang mereka untuk meniru perbuatan orang-orang musyrikin. Yang kesembilan, anna nafya hadza min ma'na la ilaha illallah ma'a diqqatihi wa khafaihi ala ulaik. Bahwa menafikan hal ini artinya tidak boleh seseorang berharap keberkahan melalui pohon dan seterusnya. Ini termasuk makna la ilaha illallah. Masuk di dalam makna la ilaha illallah. Ma'adiqatihi wa khafai, walaupun hal ini sangat tersembunyi ala ulaika bagi mereka yang tadi baru masuk Islam. Tapi tetap dijelaskan ini makna ini. Bahwa minta keberkahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kepada selain Allah. Ya saya maksudnya juga mintanya kepada Allah tapi melalui ini, ya itu sama saja dia namanya mintanya dengan selain Allah juga. Al-ashiratu, yang ke-10, annahu halafa 'alal futya. Nabi bersumpah dalam hal fatwa, ya. Walladzi nafsi biyadihi, tadi. Itu sumpah. Wa huwa la yahlif illa limaslahatin. Nabi tidak berfatwa atau tidak bersumpah kecuali untuk kemaslahatan atau menolak madarat. Jadi Nabi sampai bersumpah agar supaya menolak atau menjelaskan dari apa yang mereka minta itu tidak benar. Al-hadiyata asyrah, yang ke-11, anna syirka fihi akbaru wa asgharu. Kesyirikan ada yang besar, ada yang kecil. Li'annahum lam yartaddu bihada. Dengan syirik kecil mereka tidak murtad. Nggak keluar dari Islam. Tapi tetap bahaya. Yang ke-12, perkataan mereka, wa nahnu hudatsa wa ahdin bi kufrin. Kami baru aja meninggalkan kekufuran. Fihi anna ghairahum la yajhalu dzalik. Ya, jadi di dalamnya terdapat faedah bahwa yang selain mereka tidak bodoh akan hal tersebut. Ya, artinya para sahabat yang lain yang bukan sahabat yang baru masuk Islam, mereka udah tahu akan hal itu. Nah, yang baru masuk Islam ini yang nggak tahu. Nah, itu barulah mereka, ya, ketika mengatakan meminta seperti itu karena dasar ketidaktahuan, karena baru masuk Islam. Tapi tetap Rasul, karena ada Rasul, ya Rasul jelaskan. Makanya seorang dai yang di tengah satu kaum, yang dia tidak tahu, lalu dia meminta misalnya satu perbuatan yang bisa menyebabkan kesyirikan, dia tidak dibiarkan. Tapi apa? Dijelaskan. Sebagaimana Nabi SAW menjelaskan hal itu kepada mereka. Yang ke-13, at-takbiru inda as-ta'ajjub. Boleh bertakbir ketika kaget, ya. Allahu Akbar. Khilafan liman kariyahu, menyelisih orang yang memakruhkannya. Jadi ini tetap dianjurkan. Yang ke-14, ar-rabi'at asyrah, ke-14, saddu dzara'i, menutup semua pintu yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Ya harus ditutup segala perkara yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Ya termasuk kita diminta keberkahan kepada Allah lewat pohon, itu ditutup. Al-khamisata asyrata, yang ke-15, an-nahyu anit tasyabbuh bi ahlil jahiliyah. Kita dilarang meniru-niru perbuatan orang jahiliyah, termasuk orang Yahudi, termasuk orang Nasara, kita dilarang. Yang ke-16, as-sadisata asyra, al-ghadabu inda ta'lim. Nabi marah. Nabi marah karena Allah tadi ketika mengajarkan, tapi sambil marah karena Allah. Karena yang dilanggar adalah hak Allah. Maka Nabi marah. Allahu Akbar. Apa ini? Ya, ini kemarahannya karena Allah. Karena yang diminta itu adalah sesuatu yang melanggar hak Allah. Yang ke-17, as-sabiat asyrah, al-qaidatul kulliyatu liqauli inna sunan. Ini kaidah kulliyah, kaidah yang umum, yang ada pada Nabi SAW, pada sabda Nabi inna sunan. Itu adalah merupakan as-sunan. Sunan itu maksudnya adalah cara-cara orang sebelum kita.
jalan orang sebelum kita, al-Yahud dan Nasara, jangan ditempuh. Nanti kalau begitu akan menjatuhkan kita pada berbagai macam keburukan. Yang ke-18, ats-tsaminata asyrah anna hadza 'alamun min a'lamin nubuwah likauni waqa kama akhbara. Bahwa hal ini termasuk tanda kenabian dan terjadi seperti yang Nabi kabarkan, itu kesyirikan pada umat ini terjadi seperti yang Nabi kabarkan. At-tasi'ata asyrah yang ke-19 anna kullama dhamma Allah bihil yahuda wan nasara fil Qur'ani annahu lana. Nah, ini penting. Ini faedah yang disebutkan oleh Syekh penting sekali. Segala sesuatu yang Allah cela terkait dengan Yahudi dan Nasara itu pun akan berlaku buat kita. Ya, apa yang terjadi pada orang Yahudi dan Nasara itu pun akan berulang dan terjadi pada diri kita dan kaum kita lagi, dan itu menjadi dicela juga oleh kaum muslimin. Itulah makanya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah Kau beri nikmat kepada mereka dari kalangan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang yang dimurkai itu Yahudi. Waladdallin, bukan jalannya orang yang tersesat itu Nasara. Ya Allah, jangan sampai kita mengikuti jalannya Yahudi dan Nasara, karena Allah mencela Yahudi dan Nasara dan masuk di dalamnya orang dari umat ini yang mengikuti Yahudi dan Nasara. Maka banyak kita dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan akan hal itu. Misalnya Nabi sampaikan la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah laknat Yahudi Nasrani menjadikan kubur nabi mereka sebagai masjid. Apakah itu maksudnya hanya Nabi cerita saja bahwa orang Yahudi menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah dan dilaknat oleh Allah? Enggak, di dalamnya terdapat celaan bagi siapapun yang meniru jalan mereka. Oleh karena itu dalam sebagian hadis, redaksinya Nabi pun mengatakan, setelah sabdakan itu Nabi katakan, wa inni anhaakum an dzalik, aku melarang kalian dari perbuatan yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasara tersebut. Jadi makanya di dalam Al-Qur'an banyak mengisahkan tentang Bani Israel, ya, kaum Nabi Musa alaihissalam, yang di situ di dalamnya terdapat pelajaran bagi kita bahwa apa yang mereka lakukan itu tercela dan kita tidak boleh mengikuti mereka. Kalau kita ngikutin mereka, maka kita masuk juga ke dalam celaan tersebut. Yang ke-20 al-ishrun annahu mutaqarrirun indahum annal ibadati mabnaha al-amri. Nah, ini penting ini. Bahwa para sahabat yang baru masuk Islam itu, ya, mereka tahu bahwa ibadah itu harus ada perintahnya. Makanya mereka minta kepada Rasul, Rasul bikinkan yang seperti itu untuk kami. Karena mereka tahu yang namanya ibadah itu dibangun atas dasar perintah dari Rasulullah, ittiba kepada Rasulullah. Maka mereka tidak berbuat sendiri langsung, membuat pohon yang lalu kemudian mereka jadikan pohon, lalu kemudian mereka gantungkan, tanpa meminta izin kepada Rasul. Mereka nggak melakukan hal itu. Mereka tunggu dan mereka minta dulu kepada Rasul, karena mereka tahu bahwa yang namanya ibadah itu harus ada perintah, tuntunan dari Rasul. Fasara fihi at-tanbihu ala masailil qabr. Maka di dalamnya juga terdapat peringatan terkait dengan pertanyaan dalam kubur. Amma man rabbuka fawadihun. Adapun pertanyaan dalam kubur, siapa Rabbmu, itu jelas, menanyakan tentang Allah. Wa amma man nabiyyuka, adapun pertanyaan siapa nabimu, famin ikhbarihi bi amba'il ghaibi, karena Nabi SAW mengkhabarkan kepada umatnya tentang hal gaib yang Allah beritahukan kepadanya. Kenapa ditanya tentang Nabi juga? Karena memang Nabi lah yang memberitahukan tentang hal gaib dari Allah kepada umat. Wa amma ma dinuka, adapun pertanyaan apa agamamu, famin qaulihim ij'al lana ilahan ila akhirih. Ya, adapun kenapa ditanya apa agamamu? Karena di sini diambilkan dari perkataan tadi ij'al lana. Maksudnya ij'al lana bahwa yang namanya agama itu ya datangnya dari tuntunannya Nabi. Ya. Jadi agama, din itu datang dari apa? Tuntunan. Makanya mereka, karena mereka sudah tahu hal itu, telah tertanam pada diri mereka, yang mereka tidak ketahui bahwa perbuatan itu adalah kesyirikan. Tapi mereka telah tahu untuk menetapkan sesuatu sebagai ibadah yang diperkenankan, diperbolehkan, diperintahkan, ya harus melalui Rasul. Makanya mereka bilang, Rasul, buatkan untuk kami.
Mereka nggak buat sendiri dengan inisiatif mereka, tidak. Minta izin kepada Rasul. Dan Rasul tentu nggak izinkan, karena memang nggak ada diperkenankan di dalam syariat. Jadi isi faedahnya apa? Ya ibadah itu ya didasari atas perintah dan tuntunan. Yang ke-21 al-hadiyatu wal ishruna anna sunnat ahlil kitab madhmumatun. Bahwa sunnahnya ahlul kitab, tata caranya ahlul kitab itu tercela. Kasunnatil musyrikin, sebagaimana orang-orang musyrik yang selain ahlul kitab. Jadi nggak boleh kita mengikuti sunnahnya ahlul kitab. Sebagaimana tentunya kita juga tidak boleh mengikuti sunnahnya orang-orang musyrik selain ahlul kitab. Ats-tsaniyatu wal ishruna, ini faedah yang ke-22, yang ini juga yang ke-22 ini sudah disebutkan oleh Syekh Fauzan hafizahullah taala, annal muntaqila minal batil alladhi i'tadahu qalbuhu la yu'manu an yakuna fi qalbi baqiyatun min tilkal 'adati. Orang yang baru saja berpindah dari kebatilan yang telah dibiasakan oleh hatinya, maka dia tidak bisa aman dari munculnya sisa-sisa kebiasaan tersebut. Maka ini kan termasuk mereka kan baru saja masuk Islam, sedangkan mereka sudah terbiasa dengan kesyirikan. Ketika baru masuk Islam, nah pengaruh-pengaruh atau sisa-sisa kesyirikan yang ada dalam hati mereka masih mempengaruhi mereka. Sehingga tatkala mereka melihat ada orang-orang, ada pohon digantungan, mereka pun akhirnya terdorong untuk meminta hal itu kepada Nabi SAW karena memang kebiasaan yang mereka lakukan dahulu masih ada sisa-sisanya. Ya, oleh karena itulah syariat seperti misalnya orang yang berzina belum menikah ya, hukumannya apa? Dia dicambuk 100 kali lalu kemudian diasingkan selama 1 tahun. Karena tadi orang yang terbiasa berbuat kemaksiatan itu ya diasingkan dulu, diisolasi dulu agar supaya dia tidak berbuat kemaksiatan lagi. Maka kita diperintahkan untuk menjauhi tempat-tempat kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan. Begitu. Kalau ada orang misalnya kan ada orang ini, dakwah di mana di tempat prostitusi dan seterusnya, itu yang semestinya didakwahi. Kita nggak boleh merasa aman atas diri kita sendiri. Maka kita menghindar, menjauhi, bukan justru malah berdakwah di situ. Kita nggak boleh merasa aman pada diri kita sendiri. Ya, makanya ya mereka kalau memang membutuhkan dakwah, mereka yang keluar dari tempat mereka, bukan kita yang datang ke mereka. Karena kita nggak boleh merasa aman akan diri kita sendiri. Gitu. Ya apalagi kemudian orang itu baru saja misalnya meninggalkan kemaksiatan. Makanya orang baru saja meninggalkan kemaksiatan, ya dia harus dipisahkan dari komunitas yang berbuat kemaksiatan. Kalau dia meninggalkan kemaksiatan tapi tidak mau dipisahkan dari komunitasnya itu, ya akan kembali lagi. Seperti yang sudah terjadi. Sebagian, alhamdulillah, Allah berikan hidayah, sudah hijrah. Tapi komunitas lamanya tidak mau ditinggalkan. Berpotensi dia balik lagi. Berbalik seperti dahulu, na'udzubillah, nasallallahu alaihi. Nah, ikhwatal iman, ini beberapa faedah, atau bahkan sampai 20, ini 22 faedah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Muallif, Asy-Syaikh Al-Musannif, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, terkait dengan judul bab ini ya, atau terkait dengan bab ini, yaitu bab yang ke-9. Ya, dan ini faedah yang luar biasa, alhamdulillah kita bisa ambil dan sangat banyak sekali. Ini ada pertanyaan, bismillah. Izin bertanya Ustaz, apabila kaget atau marah karena perkara dunia bukan hak Allah seperti dalam hadis tersebut, kemudian kita bertakbir Allahu Akbar, apakah dibolehkan juga Ustaz? Jazakallahu khairan. Wallahu a'lam, boleh. Ya, karena tadi disebutkan juga secara umum, orang kaget, takjub, lalu kemudian Allahu Akbar, subhanallah. Ya, boleh diperkenankan hal itu. Jadi intinya itu adalah zikrullah, kita menyebut nama Allah, kita mengingat Allah Rabbul Alamin, ya dalam keadaan-keadaan kita. Di dalamnya terdapat faedah juga bahwa ya dalam keadaan-keadaan kita, kita diajarkan untuk selalu mengingat Allah. Dalam setiap keadaan kita, termasuk ketika marah, ketika kaget, ya, itu kita tetap dianjurkan untuk mengingat dan menyebut nama Allah. Bukan justru malah jadi latah.
Ya, maka di antara obatnya orang itu latah. Latah itu kan dia sering ngucapin sesuatu yang dia tidak bisa kendalikan. Maka dibiasakan seorang mukmin untuk mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, zikir, alhamdulillah, ya, Allahu akbar, subhanallah, masya Allah, ya, begitu. Jangan dibiasakan dengan bahasa-bahasa yang buruk yang akhirnya jadi terbiasa karena lisan kita akan mengucap sesuatu yang sudah biasa dia lakukan atau dia biasa ucapkan. Biasakanlah dengan mengucap yang baik, kalimat yang baik, yang thayyib, kalimat thayyibah. Di dalamnya terdapat zikrullah, menyebut nama Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, mensucikan Allah Rabbul Alamin. Yang dengan itu hati kita pun menjadi terbiasa selalu terkait dan terpaut dengan Allah Rabbul Alamin. Dengan sebab lisan yang sering menyebut nama Allah, mengingat nama Allah, hatinya pun akan selalu terpaut dengan Allah Rabbul Alamin. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi wasallama tasliman katsira. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.